Salam jumpa kembali dalam pelajaran informatika untuk kelas 8, tapi yang kedua di sini. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu tentang layanan internet. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sejarah internet di Indonesia dan di dunia. Jadi kita sudah tahu sedikit banyaknya tentang kenapa bisa lahir internet dan bisa kita manfaatkan seperti sekarang. Oke, jadi sekarang yang akan kita bahas yang bagian 3, yaitu layanan internet dan manfaat internet. Untuk itu, silakan perhatikan baik-baik penjelasan yang akan saya berikan dalam tayangan berikut. Oke, selamat menyaksikan. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang layanan internet. Apa sih maksud dari layanan internet ini? Dan apa sih tujuannya kita mempelajari layanan internet ini? Mari kita lihat tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah belajar tentang layanan pada internet, kamu diharapkan 1. Mengetahui layanan-layanan yang ada pada internet. 2. Mampu memanfaatkan layanan pada internet dengan maksimal dan tentunya positif ya. Selanjutnya, mengetahui manfaat dari internet. Keempat, mengetahui kelebihan dan kelemahan dari internet itu. Nah, kita masuk sekarang ke materi. Ada banyak fasilitas yang bisa kita gunakan di internet, seperti browsing, mendownload, upload, kirim surat, sosial media, menonton video, streaming, live streaming, dan lain-lain. Mungkin ini sudah sering dan sudah sangat sering kamu gunakan, ya kan? Nah, jadi yang pertama adalah layanan browsing. Browsing itu definisinya seperti ini: kegiatan menjelajah informasi yang ada di internet melalui aplikasi browser. Aplikasi browser ini ada banyak, seperti Edge, Internet Explorer, Firefox, Opera Mini, Google Chrome, Safari, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Kita lanjut. Searching. Layanan yang kedua adalah searching atau mencari. Searching memiliki definisi sebagai kegiatan mencari informasi melalui mesin pencari di internet. Jadi ada banyak mesin pencari di internet. Salah satu yang paling terkenal adalah Google. Sebenarnya masih banyak yang lain seperti Bing, DuckDuckGo, Yahoo, Yandex, dan lain-lain. Oke? Jadi ketika kita mencari sesuatu, mencari fakta, mencari cerita, mencari informasi, mencari berita, biasanya kita akan menggunakan website mesin pencari ini. Oke, kita lanjut. Email. Nah, sekarang ini sudah tidak asing lagi dengan email ya. Bahkan ketika punya handphone Android, kamu pertama kali untuk men-setupnya itu pasti membutuhkan email. Email itu digunakan untuk kegiatan berkirim surat elektronik antar pengguna internet. Nah, soalnya email ini tidak jauh beda dengan chatting ya, hanya saja chatting biasanya lebih real time dia kegiatannya. Jadi definisinya yaitu kegiatan berkomunikasi antar pengguna internet melalui platform tertentu. Misalnya melalui Twitter kita bisa chattingan, melalui Facebook ada messengernya bisa chattingan, Instagram, dan masih banyak yang lainnya aplikasi chatting. Kita lanjut. Download dan upload. Ini salah ya, maksudnya di situ upload bukan upload. Jadi download itu definisinya adalah proses mengambil file dari internet. Sementara download itu proses mengirim file ke internet. Jadi kebalikannya ya. Kalau kita mendownload misalnya ketika kita mendownload film katanya, mengambil film dari internet. Kita mau mengupload, misalnya kamu disuruh mengumpulkan tugas, silakan foto lalu kirim melalui Google Form. Di situ kita terjadi proses upload. Oke? Saya rasa paham ya, karena ini kegiatan sehari-harinya nih. Tidak jauh dari kegiatan kita sehari-hari. Manfaat internet.
Ada banyak manfaat internet kan? Mungkin salah satunya kita bisa belajar jarak jauh dengan menggunakan internet. Ada banyak. Boleh nanti kamu definisikan atau kamu cari lagi manfaat-manfaat yang lain dari internet. Apa sih kelebihan dan kekurangan internet? Setiap ada kekurangan pasti ada kelebihan. Setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan, satu, koneksi dan jangkauan tidak mengenal ruang dan waktu, ya kan? Yang kedua, tidak dibatasi ruang dan waktu. Sebenarnya hampir mirip ya, tapi di sini maksudnya koneksi sambungannya. Tiga, memiliki kecepatan pencarian informasi yang sangat tinggi. Ketika kita mencari informasi di internet, sangat cepat ya kan? Tinggal ketik keywordnya, dapat. Coba kita mencari informasi ke warung kopi. Belum tentu langsung dapat informasinya. Siapa yang mencuri ayam itu misalnya. Atau siapa, tahun berapa lahir Soekarno. Kalau kita tanya orang yang di warung kopi, pasti agak lama menjawabnya. Sementara kalau kita saat tanya kalau kalian bilang udah Google gitu ya, pasti langsung cepat dapat informasinya. Memiliki fleksibilitas yang tinggi. Sementara untuk kekurangannya, ancaman virus dari jaringan pada saat mendownload. Mungkin ini paling sering dialami oleh banyak orang saat ini. Pak, handphone saya lelet kali. Padahal penyebabnya banyak aplikasi yang tidak penting yang terinstall di dalamnya dia tidak tahu. Karena dia sering mendownload, misalnya download lagu, film, nonton film online, banyak lagi ya. Di laptop juga seperti itu biasanya. Di browsernya itu banyak sebenarnya di situ malware, cuma kamu nggak sadar. Kayaknya kalau saya lihat ada beberapa orang gitu kan, nanya sama saya, Pak ini kenapa sih kok lambat kali kalau saya browsing? Sebenarnya penyebabnya salah satunya adalah itu. Ada aplikasi-aplikasi yang tidak penting terinstall di dalam komputer yang merupakan sebenarnya dia bisa jadi sebagai malware atau virus. Nah, yang kedua, kekurangan dari internet ini, biayanya tinggi karena harus beli paket. Sewa ISP misalnya, kita pakai IndiHome bayarnya sekian, kita pakai First Media bayarnya sekian, MNC Play bayarnya sekian. Beli paket, beli kuota 20 giga, bayarnya sekian, mahal biayanya. Menjadi sarana penyebaran hal negatif, judi, porno, trafficking, carding, hoax ya. Judi. Ya, salah satunya judi ya. Ada banyak website judi di Indonesia ini. Jangankan di luar negeri, Indonesia sangat banyak ini. Porno. Menyebarkan video-video porno, gambar-gambar porno di internet sangat banyak. Trafficking maksudnya ya, perdagangan manusia. Bukan hanya hewan yang diperdagangkan, manusia juga saat ini banyak yang diperdagangkan. Makanya bagi kalian, anak-anak kecil yang sedang menjelang remaja, hati-hati, jangan tergoda dengan sesuatu yang mungkin menarik bagi kamu. Tapi hati-hati ya, bisa nanti kamu jadi korban trafficking, dijual. Habis itu diapain? Dijadikan pekerja yang nggak benar. Bisa ada. Carding ini merupakan kegiatan pencurian kartu kredit. Banyak ya, misalnya sekarang kan banyak pembayaran saat kita belanja online menggunakan kartu kredit. Nah, di sana ada celah. Bisa aja ada celah untuk bagi hacker untuk mengambil informasi kartu kredit untuk digunakannya, disalahgunakannya nanti gitu. Selanjutnya timbul kejahatan cyber. Ada banyak kejahatan cyber, penipuan dan lain-lain. Oke, itu tadi penjelasan tentang layanan internet dan manfaat dari internet. Silahkan dibuat rangkumannya, lalu kerjakan penugasan yang saya berikan.